Marriage check up itu adalah upaya tadi, preventif, proaktif, dan kuratif. Mungkin kita nggak perlu ada upaya kuratif kalau kita betul-betul merawatnya dengan memperhatikan upaya preventif dan proaktif tadi. Kalau sudah ada bendera merah, berarti udah harus dirawat. Berarti itu udah masuk upaya kuratif, tuh kan? Nah, apa bendera merah? Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu biasanya. Nah, pelanggarannya itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai red flag dalam pernikahan. Setidaknya ada 5 red flag dalam pernikahan atau bendera merah. Ketika bendera merah ini terjadi dalam pernikahan, itu berarti sudah ada masalah yang akut di dalam pernikahan itu, dalam relationship kita dengan pasangan. Nah, apa 5 red flag itu dan upaya apa yang perlu kita lakukan agar red flag itu tidak makin akut dan ya seperti di sesi sebelumnya kita telah menguraikan tentang upaya preventif, upaya proaktif dan juga kuratif. Nah, kita akan membahas lebih spesifik lagi tentang red flag ini dan upaya kuratifnya. Saya akan berbincang dengan Bu Rani Anggraini Dewi. Beliau adalah konselor dan terapis hubungan antar pasangan dan keluarga dan juga trainer di Living Values Education. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali komunitas Tauhid Cinta. Nah, Ibu Rani kan banyak lah ya melakukan konseling gitu sebagai konselor ya dan juga terapis ya. Itu kan banyak sampai bisa menyimpulkan bahwa ada 5 red flag ini yang biasanya terjadi dalam relationship itu. Nah, apa aja sih red flag itu, Bu? Ya, mungkin kita juga harus membahas dulu apa sih yang dimaksud dengan red flags ya. Iya. Itu kan sebenarnya itu suatu istilah. Kalau dalam pertandingan itu kan kalau bola itu udah wasit itu kan udah bendera merah gitu kan berarti ada pelanggaran gitu. Nah, jadi red flags itu kita gunakan untuk suatu tanda bahwa di dalam relationship itu udah nggak sehat gitu. Ya kan? Berarti ada pelanggaran kan? Gitu. Nah, makanya kenapa marriage check up itu penting. Dari yang kita lakukan dari awal sejak dini. Marriage check up itu adalah upaya tadi preventif, proaktif dan kuratif tadi gitu ya. Nah, mungkin kita nggak perlu ada upaya kuratif kalau kita betul-betul merawatnya dengan memperhatikan upaya preventif dan proaktif tadi gitu. Nah, kalau sudah ada bendera merah, berarti udah harus dirawat di rumah berarti sakit. itu udah masuk upaya kuratif tuh kan. Nah, apa bendera merah? Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu biasanya. Ya kan? Kalau di rumah sakit udah masuk ICU itu, Bu. Udah masuk ICU gitu kan. Nah, udah masuk ICU berarti kan ada pelanggaran nih. Nah, pelanggarannya itu apa? Nah, itu biasanya pertama udah ada ketidakjujuran. Ya, ketidakjujuran itu artinya salah satu sudah menyimpan sesuatu, udah menyembunyikan sesuatu gitu. Ya tidak kan? Terbuka. Berarti. Ya, apa dia menyembunyikan sesuatunya itu apa? Ya kan? Bisa terjadi karena ada orang ketiga, bisa terjadi juga karena misalnya dia menyembunyikan sesuatu, bisa jadi karena dia melakukan sesuatu yang mungkin nggak disukai oleh pasangannya, ya kan? Nah, ya, itu kalau mungkin pemirsa kita nonton film baru nih yang lagi tayang kan ya di bioskop, Noktah Merah Perkawinan itu kan si suami tidak melakukan kejujuran ya ketika membantu si mertua istrinya itu, orang tua istrinya, Bu ya. Nah, itu akhirnya buntutnya panjang. Buntutnya panjang. Karena kan suaminya tahu bahwa ini sesuatu yang tidak disukai oleh pasangannya, misalnya gitu. Tapi dia kan menyembunyikan gitu. Nah, itu ada ketidakjujuran. Berarti dia menyembunyikan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua apa coba misalnya? Yang kedua apa ya? Ada sih di PowerPoint-nya, Bu. Saya buka dulu. Kedua ya. itu misalnya nggak ada komunikasi yang asertif. Iya, tidak. Iya kan? Komunikasi tertutup dan non asertif. Komunikasi yang tertutup dan non asertif. Nah, artinya kita tidak terbuka
apapun yang kita rasakan yang tidak enak, yang mengganggu kehidupan kita, sehingga kita menjadi marah, kesal, itu tidak terbuka gitu. Ya. Jadi ada kaitannya Bu dengan ketidakjujuran dengan komunikasi tertutup. Karena gini ya, kebanyakan dari kita tidak mau atau menghindar pembicaraan yang berat. Karena kita ingin menghindari konflik. Padahal sebetulnya daripada kita simpan dan suatu hari akan ketahuan, kan akan lebih parah. Yeah. Lebih baik kita jujur pada saat itu, walaupun kita akan berantem mungkin ya, akan bertikai, tapi kan selesai masalahnya. Ya enggak? Nah, jadi kita lebih baik asertif gitu, mengungkapkan apa yang kita rasakan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu jadi itu ya red flags ya, ada ketidakjujuran, komunikasi yang asertif, yang tertutup dan yang non asertif. Yang ketiga itu tentang tidak terpenuhi 5 kebutuhan. Ya, tidak terpenuhinya 5 emosi dasar. Ya. Dia tidak merasa dicintai, merasa tidak dihargai, mungkin dia punya ide, punya pendapat tidak pernah didengarkan. Dia punya kebutuhan aktualisasi diri yang dibatasi. Dia tidak punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Ya kan? Nah, itu kan juga red flags. Jadi kan? 5 emosi dasar itu: 1, merasa dicintai, merasa dipahami, merasa dihargai, merasa bernilai atau bermanfaat, merasa aman. Iya, dia merasa tidak dicintai. Kenapa dia tidak merasa dicintai? Ya mungkin dia tidak pernah dipeluk, ya kan? Tidak pernah dibelai. Kenapa dia merasa tidak dihargai? Mungkin dia tidak merasa dia mungkin nggak pernah didengerin pendapatnya, ya kan? Kenapa dia merasa tidak bernilai? Mungkin dia nggak punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Dia ingin belajar sesuatu yang baru, tapi nggak punya kesempatan itu. Kemudian ada tidak merasa aman. Kenapa tidak merasa aman? Ya mungkin kalau dia bicara sesuatu dihardik, diancam, ya enggak. Jadi nggak punya kebutuhan. Jadi luar biasa nih kebutuhan emosi dasar ini Bu ya. Nah yang keempat itu tidak ada kompromi dalam perbedaan. Ini red flag ya? Ya, tidak ada kompromi. Dalam perbedaan. Itu maksudnya gimana Bu? Tidak ada kompromi. Pasti kita itu punya perbedaan antara suami istri. Pasti. Ya karena kita kan individu yang berbeda. Individu yang berbeda. Dan biasanya yang membedakan itu adalah nilai-nilai normatif yang kita pegang satu sama lain. Yang kita bawa dari keluarga yang kita bawa dari keluarganya masing-masing. Ya kan? Dan nilai-nilai normatif itu biasanya berangkat dari ajaran agama, budaya. Ya kan? Jangan kira loh bahwa kita agamanya sama, budayanya sama-sama orang Sunda misalnya, kemudian udah pasti terjamin pasti nggak akan ada perbedaan. Nggak mungkin. Prinsipnya adalah kata Carl Rogers ya, seorang dari psikologi humanistik, orang yang di luar diri kita itu pasti berbeda. Jadi pahami. Ya karena setiap individu unik, spesial dan berbeda gitu sama sifatnya, karakternya, dan juga konstruksi sosialnya. Ya, pasti berbeda. Pokoknya manusia atau orang di luar diri kita ini loh, itu pasti berbeda. Apakah dia pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, bahkan anak-anak kita. Jadi kalau ada perbedaan, hendaknya kita bisa berkompromi. Gitu loh. Nah, kompromi ini, perbedaan ini masuk pada salah satu yang perlu kita lakukan untuk memiliki pernikahan yang langgeng dan sehat. Jadi tidak harusnya begini. Ya, Bu. Intinya bagaimana menghargai perbedaan, Bu ya. Nah, red flag yang kelima adalah ini, Bu. Tidak ada boundaries. Itu maksudnya gimana, Bu? Nggak ada boundaries. Iya.
nggak ada batas. Jadi gini, suami istri itu tetap harus, nah ini kaitannya sesuai dengan 5 emosi dasar tadi. Ya. Walaupun kita sudah menjadi suami istri, tetap kita harus menghargai privacy. Memang pernah sih perlu Bu dalam rumah tangga, dalam hubungan pasangan ini kita privacy. Ya karena itu bentuk dari kalau yang kita balik lagi ke ketidakjujuran itu tadi Bu. Iya. Itu kan bagian dari kejujuran, ya udah kita terbuka aja masing-masing, udahlah nggak usah ada privacy karena ini bentuk dari jangan-jangan nanti ada masalah di yang pertama tadi, red flag itu Bu. Gimana menurut? Iya. Kan pertama harus ada nggak boleh menyembunyikan sesuatu. Iya, jujur. Iya, jujur. Tapi kita tetap harus punya private. Hanya harus punya privacy gitu loh. Misalnya kalau saya itu saya nggak mau kalau ada surat datang itu dibuka oleh pasangan saya. Ya, tapi bukan berarti pasangan saya nggak boleh tahu apa isinya. Nanti saya akan cerita ini surat ini isinya tentang kan nggak boleh ada ketidakjujuran, harus ada kejujuran. Tapi jangan mentang-mentang ini karena kita ada suami istri, terus oh ini surat buat istri saya, udah saya buka aja. Iya kan? 1, 2, kalau antara suami istri nih, misalnya ada telepon bunyi, ya kan? Nah saya nggak akan mengambil HP suami saya. Walaupun saya lihat nih HP suami saya bunyi nih, berdering, saya nggak akan jawab HP suami saya itu, walaupun dia berdering, saya diemin aja, atau saya ambil lalu saya serahkan pada suami saya, ini loh ada telepon bunyi, ya itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga misalnya di samping tempat tidur saya itu kan ada meja, ada laci. Ya kan, suami saya nggak akan buka laci saya tanpa sepengetahuan saya. Bukan berarti nggak boleh. Suami saya walaupun dia nggak akan buka, tapi dia tahu isinya. Jadi saya akan bilang sama suami saya, kalau kamu cari paspor, cari kartu keluarga, itu ada loh di laci saya. Gitu. Jadi saya tetap memberitahu isinya laci saya tuh ini. Nanti dia akan bilang, aku lagi mau cari kartu keluarga, ini aku buka laci kamu ya. Aku cari ya di laci kamu. Nah, kan kita saling menghargai dan saling menghargai privasi kita. Nah, itu antar pasangan. Mungkin juga dompet gitu Bu ya. Ya, dompet. Ini kan ada juga yang bukan cuma dilihat isinya tapi juga diambil. Itu udah mencuri ya. Benar. Nggak pernah. Saya nggak pernah ambil dompet suami saya. Kalau saya butuh uang, misalnya suami saya lagi mandi, saya ternyata ada tukang sampah minta uang misalnya. Saya lihat di dompet saya nggak ada uang gitu kan. Saya akan bilang sama suami saya, aku minta uang dong gitu ya. Ada tukang sampah dan aku nggak punya uang. Suami saya akan bilang, oke, ambil aja di dompetku. Baru aku ambil uang. Jadi aku nggak mentang-mentang itu dompet suamiku lalu aku ambil uang gitu. Ya enggak? Nah kira-kira seperti itu baru antar suami istri. Ya kan? Nah belum lagi soal waktu. Misalnya saya butuh waktu untuk istirahat. Ya kan? Jadi kalau saya lagi tidur, lagi butuh waktu tidur, ya biarkanlah. Gitu. Ya kan? Bukan berarti saya istrinya terus bangun, tuh ada tamu gitu. Misalnya gitu, nggak gitu. Dia tetap menghargai saya. Dia akan bilang, oh Randi lagi istirahat. Maaf ya, nanti mungkin telepon lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia menghargai waktu saya untuk istirahat. Nah, itu antar suami istri. Nah, belum lagi dengan eksternal. Ya kan? Boundaries itu gimana? Nah, self boundaries dengan eksternal. Misalnya